Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali diberikan kesempatan dalam keadaan sehat dan perlindungannya, kembali bersama Sobat SPC Nusantara untuk memberikan ulasan dalam tayangan ini. Dan semoga Sobat SPC Nusantara dimanapun Anda berada sama dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberikan kesehatan sampai hari ini. Amin. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara, dalam tayangan ini saya akan memberikan ulasan dan silahkan sobat mengikuti dengan menyimak dari awal hingga selesai sehingga memahami apa yang akan saya sampaikan dalam tayangan ini. Dan untuk mengikutinya, saya mohon setelah tayangan ini jangan lupa sobat pemerhati selalu membunyikan lonceng agar mendapatkan informasi tayangan SPC berikutnya. Tayangan ini sedikit berbeda dengan ulasan umum perkutut lokal hasil hutan lainnya. Dalam tayangan ini saya akan sedikit cerita tentang kisah perkutut dari habitat alaminya. Dan dalam tayangan ini pula saya akan memberikan contoh atau tips bagaimana cara meloloh anakan perkutut lokal asli hutan yang dari kecil hingga tetap hidup sampai dewasa. Selanjutnya sobat bisa memeliharanya ataupun kembali melepaskan ke hutan asalnya. Perlu kita ketahui, saat ini banyak ditemui perkutut asli lokal hutan Jawa yang berada di hutan-hutan kita. Perkutut ini menyebar hingga di luar Pulau Jawa sampai ke Nusantara. Perkutut lokal asli hutan Jawa ini dapat ditemukan pula di negara tetangga dan disebut dengan burung merbok, contohnya di Malaysia. Meskipun ia tidak berada di Jawa, kita tetap dapat mengamati dari ciri fisik lahirnya bahwa
perkutut tersebut tetap disebut secara umum lokal asli hutan Jawa. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, kita menengok sejenak perkutut lokal hutan Jawa ini bersarang di hutan tidak terlalu tinggi, mulai ada di bawah tanah atau disebut kelompok perkutut tanah, hingga di pepohonan. Sedangkan di pepohonan ia bersarang di antara dahan-dahan pohon tersebut, itu pun tidak terlalu tinggi. Yang saya ketahui saat berada di hutan, ia dalam ketinggian sarang sekitar 2 meter sampai maksimal 5 meter, dan ada sesekali di atas itu sekira 7 meter, itu pun jarang. Saat ini di hutan begitu banyak populasi perkutut liar alamiah, sehingga saudara-saudara kita yang memasuki hutan jarang pula mengambil anakan perkutut ini. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara terkait tayangan ini. Dalam pengembaraan saya, kebetulan saya bertemu dengan saudara petani hutan atau pencari kayu bakar. Kebetulan ia mendapatkan anakan perkutut ini dan sembari menemui saya dan menyodorkan apakah bisa merawat anak perkutut ini. Setelah tanya jawab, kenapa saya tanyakan kok anakan perkutut ini diambilnya? Pertama dalam niat hatinya ingin memeliharanya, tetapi setelah ia pikir dia kebingungan bagaimana cara memelihara anakan ini hingga dewasa. Dan akhirnya ia pun memberikan kepada saya agar perkutut ini tetap hidup hingga dewasa. Dalam video ini kebetulan saya ambil hanya satu anakan perkutut tersebut sebagai contoh bagaimana cara meloloh anakan perkutut lokal asli hutan yang baik, dan tentu tidak merepotkan sobat pemerhati Nusantara. Untuk meloloh anakan perkutut dari kecil hingga dewasa, bahan yang perlu kita sediakan adalah cukup membeli millet yang ada di toko pakan burung, tampak seperti dalam tayangan ini. Sobat pemerhati SPC Nusantara, caranya pegang anakan perkutut dengan tangan kiri sobat pemerhati, dan kemudian bukalah paruh anakan tersebut dengan menggunakan jari seperti dalam tayangan ini, dan jari kanan sembari mengambil millet dan melolohannya. Tidak perlu repot-repot sobat harus mengambil alat-alat lainnya, cukup ikuti dan perhatikan contoh dalam tayangan ini. Lakukanlah untuk meloloh anakan ini hingga ia benar-benar kenyang. Cara mengetahuinya sobat pemerhati, cukup meraba tempolok anakan ini. Jika dirasa cukup banyak, maka itu sudah cukup. Lakukan pemberian pakan ini minimal pagi dan sore hari
saya rasa sudah cukup jika sobat pemerhati memberikannya dengan maksimal. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, kelebihan menemukan atau merawat anakan perkutut dari kecil seperti ini yaitu jika kita beruntung saat dewasa ia bersuara cukup merdu dan lantang, tidak seperti perkutut yang didapatkan dari dewasa, karena sudah terbiasa dari kecil hingga dewasa bertemu dengan manusia setiap harinya. Dan selain itu ia mudah jinak dan tentunya dengan mudah cepat ia mudah manggung. Dalam uji beberapa kali yang saya lakukan, kebetulan saya memiliki 2 anakan dari kecil hingga dewasa. Perkutut yang saya rawat dari kecil seperti ini, selain mudah manggung, ia pun mudah beradaptasi dengan pemeliharanya, karena dari kecil saya beri nama. Saat ia panggil namanya, ia selalu menyaut dengan berkoar-koar atau disebut dengan suara bekur atau gaok. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Oh ya, jangan lupa setelah pemberian pakan tersebut, sobat pemelihara bisa memberikan air minum atau memberikan minum secara langsung dengan cara di tangan kanan kita mengambil air dan paruh anakan tersebut tempelkan ke air itu, maka dengan cepat ia akan meminum air itu sendiri hingga kenyang. Cukup mudah sobat pemerhati SPC Nusantara cara meloloh anakan perkutut lokal asli hutan ini dari kecil hingga dewasa. Saya harap sobat pemerhati SPC Nusantara dapat memahami apa yang saya sampaikan secara singkat tersebut. Demikian ulasan dan tips seputar bagaimana cara meloloh anakan perkutut lokal asli hutan Jawa ini dengan baik dan benar sehingga ia tetap hidup hingga dewasa. Dan saat dewasa, setelah diketahui suaranya cukup kecil, sobat bisa melepaskan kembali atau merilisnya ke hutan. Terima kasih sobat pemerhati SPC Nusantara yang telah mengikuti ulasan ini dari awal hingga selesai, sehingga memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal ibadah perbuatan baik kita. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan perlindungan dan kesehatan, melimpahkan banyak rezeki, serta menjauhkan dari bala musibah hidup. Amin. Salam para pencinta Kung Mania dimanapun Anda berada. Terima kasih atas semua dukungan untuk channel ini. Dan jika ada salah kata dalam tayangan ini, saya memohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.